saya pikir bukan sesuatu hal yang sulit untuk diamankan odol-odol ini, masalah overdimension overload ini. Karena kalau pengawasan dari Korlantasnya optimal, saya kira truk-truk odol ini nggak perlu sampai ke jembatan timbang atau bahkan sampai ke pelabuhan penyeberangan gitu. Jadi memang koordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal penanganan atau penertiban overdimension overload. Kami juga sempat melakukan komunikasi dengan Kementerian Transportasi United States Pak kemarin. Mereka juga punya pengalaman yang agak sulit untuk menyelesaikan persoalan odol ini. Jadi kalau Pak Dirjen mampu memberi terobosan di sini luar biasa Pak. Dan kami harap dan kami yakin bahwa hal itu insya Allah akan bisa diselesaikan. Memang kita lihat tadi banyak masukan menyangkut masalah waktu beroperasi jembatan timbang ini justru mengakibatkan kemacetan-kemacetan yang sebenarnya tidak perlu Pak, karena akhirnya ngetem di jalan, parkir di pinggir jalan dan kemudian menunggu sampai kemudian sudah tidak ada lagi orang di jembatan timbangnya baru kemudian mereka melewati jalan tersebut. Ada juga Pak, mungkin penggunaan teknologi selain sistem online yang Bapak bilang tadi, mungkin teknologinya bisa lebih dioptimalkan lagi bahwa tidak perlu jembatan timbang. Mereka hanya melihat dari berat atau tonase itu secara langsung melalui sensor atau melalui kamera sehingga sudah mengetahui kendaraan tersebut overdimension ataupun overload. Jadi dan itu kalau disinkronkan dengan sistem online yang kemudian memberikan sanksi denda atau pencabutan izin dengan Kementerian dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat atau kepolisian, saya kira kita tidak perlu lagi banyak miss di wilayah itu dan itu akan bisa tertib secara langsung. Dan saya kira aplikasi aplikasi tersebut sudah banyak dipergunakan di negara-negara lain. Kemudian Pak, menyangkut masalah layanan angkutan perkotaan by the service tadi memang juga banyak disinggung. Saya cuma ingin mengetahui bagaimana pola pengawasan terhadap subsidi yang diberikan kepada program tersebut dan kemudian bagaimana minat masyarakat itu sendiri dalam menggunakan transportasi BTS ini. Saya melihat di Kota Makassar, khususnya di daerah Panakukang ini Pak, ini karena kebetulan tempat tinggal kami di sana. Bus-bus BTS ini banyak parkir di situ tanpa ada halte dan kemudian menimbulkan kemacetan yang semakin banyak karena ini wilayah selain daripada bus ini juga banyak kendaraan-kendaraan online, Grab dan lain sebagainya yang parkir di situ. Akibatnya ini salah satu jalur utama di Kota Makassar yang kemudian membuat macet di wilayah itu. Kita berharap mungkin apakah by the service ini punya halte tersendiri atau wilayah tersendiri untuk kemudian bisa lebih tetap menjalankan fungsinya tanpa mengganggu arus lalu lintas yang lain. Kemudian Pak, menyangkut masalah terminal tadi kan Bapak sudah menyampaikan ada beberapa hal yang mengakibatkan terminal ini tidak beroperasi ataupun tidak optimal. Di antaranya adalah kerusakan akibat bencana ataupun lokasi terminal yang tidak strategis dan akses jalan yang tidak bagus atau perlu direlokasi atau bahkan memang belum ada akses jalannya. Nah, jadi mungkin saya pikir solusi ke depannya, apalagi di Kementerian Perhubungan ini selalu berbicara tentang DED, bicara desain lebih awal, studi kelayakan lebih awal, sehingga kemudian saya pikir penetapan lokasi terminal itu juga harusnya sebelum dilaksanakan sudah benar-benar melalui proses studi yang matang sehingga kemudian tidak ada mendapatkan masalah-masalah seperti itu. Menyangkut akses roadnya, ya saya kira apakah memungkinkan dari kementerian sendiri yang mengintervensi ke dalam situ Pak, agar supaya persoalan akses road ini apakah dari Kementerian Perhubungan atau koordinasi dengan Kementerian PUPR. Karena kalau menunggu DAK atau APBD kabupaten kota kadang-kadang para kepala daerah ini menyatakan kesanggupan lebih awal tapi kemudian pada saat pembangunan terminalnya dilaksanakan justru jalan aksesnya yang nggak dikerjakan. Nah ini sehingga kemudian itu terjadi hal-hal yang kemudian terminalnya tidak berfungsi optimal. Selain itu juga tentu kita berharap bahwa terminal tipe A ini ada konektivitas dengan terminal tipe B ataupun tipe C ataupun sarana transportasi dalam kota yang kemudian bisa menghubungkan semua wilayah sehingga
bisa terpusat. Saya kira apa namanya pelayanan penumpangnya di terminal tersebut. Yang terakhir Pak, menyangkut masalah penyeberangan. Ini di Kabupaten Pangkep